Swastiastu, perkenalkan nama saya Made dari Arjo, nomor absen 27 dari kelas 10 PH2. Saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum tentang jalur rempah dan jalur rempah pada masa praaksara. A. Gambaran umum tentang sejarah. Jalur rempah Speed Route adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintas ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah, Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra abad ke-3 sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. B. Jalur rempah pada masa praaksara. Yang pertama, bukti arkeologis. Nenek moyang Indonesia telah memiliki kemampuan berlayar sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu menggunakan rakit dan dayung sebelum beralih ke perahu layar yang lebih cepat. Bukti arkeologis seperti lukisan perahu di Maluku dan gendam perunggu Dongson dari Vietnam menunjukkan bahwa mereka telah mencapai Vietnam sekitar 2.500 sampai 3.500 tahun yang lalu. Nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga Vietnam, membarterkan pala dan cengkeh dengan gendang dan kebutuhan pokok. Yang kedua, bukti tulis. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan antara Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang melalui jalur darat di Asia Tengah. Sementara jalur laut baru dikenal pada abad kedua sebelum Masehi. Pada abad ketiga sebelum Masehi, catatan India mulai menyebut Jawa sebagai sumber rempah-rempah yang awalnya dikira sebagai emas. Kitab petunjuk laut ke laut Eroteria mencatat kapal membawa rempah dari timur. Sementara kitab Ramayana 200 Masehi menyebut kayu gaharu dan cendana dari Nusantara. Pliny the Elder mencatat kapal dari timur membawa kayu manis ke Romawi. Sementara peta Ptolemeus menunjukkan Barus sebagai sumber rempah. Sekitar 400 Masehi, teks India menyebut Dvipantara Nusantara sebagai penghasil cengkeh. Dengan kapal-kapal India berdagang ke wilayah ini, Tiongkok awalnya lebih fokus ke Timur Tengah, tetapi sejak abad kedua Masehi, hubungan dengan Nusantara meningkat, dibuktikan dengan utusan kerajaan Jawa ke Tiongkok 131 Masehi, serta catatan perjalanan biksu seperti Vahasyan dan Gunawarman. Timeline jalur rempah 4.500 tahun yang lalu, kedatangan penutur bahasa Austronesia ke Nusantara dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia bagian timur. Budaya mereka menjadi dasar lahirnya budaya bahari. 3.500 tahun yang lalu, rempah telah dibawa pelaut Austronesia hingga ke Asia Selatan dan Afrika Timur. Jejak kayu gaharu ditemukan di India. Cengkeh dan kayu manis dari Indonesia Timur sudah ada di Mesir dan Suriah 2000 tahun yang lalu. Penutur Austronesia membawa rempah ke Asia Tenggara hingga ke Cempa, Kamboja. Terjadi persebaran budaya logam dan Dongson, Vietnam, hingga ke Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Abad ke-2 sampai ke-7 Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Ternyata sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk belajar agama Buddha di Suvarnadipa atau Sriwijaya dan di India. Abad ke-7 sampai ke-15 Masehi, kerajaan besar Sriwijaya, Mataram Hindu, Singasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat, hingga ke Afrika Timur. Abad ke-15 sampai ke-17 Masehi, daya tarik rempah memicu bangsa-bangsa Eropa berlayar menemukan pulau rempah. Columbus 1492 Spanyol, John Cabot 1497 Inggris, Vasco da Gama 1497 Portugis, dan
Magellan 1519 Spanyol. Rempah telah merubah sejarah dunia.